umum dipakai. Sekarang kita lihat karakteristik detektornya. Detektor yang mengukur sinar X masih ingat mengukur dua besaran, yaitu mengukur intensitas sinar X sebelum menembus pasien, simbolnya adalah I0, kita sebut detektor pre-pasien. Kemudian yang kedua, detektor yang mengukur intensitas sinar X sudah menembus pasien atau detektor post-pasien, mengukur intensitas I. Kemudian ukuran pikselnya diatur dengan program, sehingga dari data pengukuran I0 dan I, serta X, kita bisa mencari nilai mu untuk setiap piksel. Ya, sehingga diperoleh dari mu, dicari city number untuk tiap piksel. Kemudian city number yang skalanya dari min 1000 sampai plus 1000 atau 2000 skala dikonversi ke nilai piksel. Yang kalau komputernya 8 bit, nilai pikselnya antara 0 sampai 255. Pada umumnya, detektor pada CT scan ini identik dengan detektor untuk mengukur radiasi gamma. Hanya sensitivitasnya yang berbeda, efisiensinya berbeda. Pada umumnya, detektor ini mempunyai efisiensi yang berbeda untuk nilai energi yang berbeda. Energi rendah, energi menengah, dan energi tinggi. Sehingga pada spektrometri gamma biasanya digunakan window untuk memilih energi berapa yang akan diukur. Window ini semacam low pass filter pada elektronika yang bisa diatur tinggi jendelanya maupun lebar jendelanya. Lebar jendelanya bisa diatur, paling kecil adalah 0,1 volt. Lebar jendela terkecil adalah 0,1 volt, lebar jendela terbesar 10 volt kalau dibuka total. Tinggi jendela bisa diatur sama mulai dari 0,1 sampai 10 volt. Bila tinggi jendela diletakkan pada energi rendah, berarti detektor akan mencacah intensitas dari energi rendah. Intensitas foton dari energi rendah. Yang energi menengah dan energi tinggi tidak tercacah karena diblok oleh window-nya. Bila window-nya tinggi jendelanya diatur pada energi menengah, maka yang dicacah intensitasnya adalah foton-foton energi menengah. Yang energi rendah dan tinggi juga diblok. Sehingga tidak tercacah. Demikian juga kalau tinggi jendelanya diatur pada energi tinggi, maka yang dicacah adalah intensitas foton-foton energi tinggi. Yang energi di bawahnya diblok, yang rendah dan menengah. Itu kalau detektor kita gunakan untuk spektrometri gamma. Tetapi problem di sini sedikit berbeda, meskipun identik. Yang ada bukan energi rendah, menengah, dan tinggi, tapi yang ada adalah radiasi primer dan radiasi hambur. Energi sinarnya sendiri polikromatik. Energi sinarnya polikromatik, tetapi dengan filter, dengan edit filter, filter tambahan dipersempit. Mendekati monokromatik. Mendekati monokromatik. Jadi output dari tabung ronsen yang berupa sinarik energi polikromatik itu dipersempit spektrumnya oleh edit filter, filter tambahan. Setelah jendela output tabung ronsen posisinya. Kemudian ada dua masalah.
ada radiasi sinar X yang setelah menembus pasien tidak berubah arah, kita sebut radiasi primer. Ada yang diserap sehingga tidak menembus pasien, sehingga tidak memberikan sinyal, tidak memberi kontribusi intensitas yang terukur oleh detektor. Yang ketiga, ada yang berinteraksi dengan tubuh pasien kemudian terhambur. Kita sebut radiasi hambur. Sehingga arahnya berubah. Arah sinar X yang terhambur ini dengan arah sebelum menembus pasien berubah. Masih ingat? Radiasi hambur ini menjadi masalah, satu, karena arahnya acak, maka mengaburkan gambar, menurunkan kontras. Yang kedua, bisa menyebabkan kesalahan lokasi kelainan, bisa menyebabkan kesalahan lokasi kelainan. Kalau ada kelainan di titik A, bisa tergambar di titik B. Artinya posisi kelainan sesungguhnya pada organ berbeda dengan posisi pada citra. Yang ketiga, bisa menimbulkan perbesaran citra. Ukuran citranya menjadi lebih besar, magnifikasi dari ukuran objek sesungguhnya. Nah, sama di sini tidak digunakan jendela untuk mengatasi itu semua, tetapi digunakan kolimator. Digunakan kolimator yang diletakkan di depan detektor dan di depan tabung ronsen. Ada kolimator di depan detektor, ada kolimator di depan tabung ronsen. Kemudian ada beberapa ciri-ciri detektor yang penting untuk dipahami. Meskipun kita kenal ada 3 jenis, ada detektor zat padat, detektor sintilasi yang digunakan, dan detektor semikonduktor untuk MSCT, serta detektor gas isian, khususnya yang berupa xenon gasnya. Pertimbangan pertama dari detektor adalah harganya. Karena jumlah detektor pada CT scan ini sangat banyak, mencapai 600 buah lebih. Nomor satu adalah harga. Kemudian besaran yang kedua adalah efisiensi. Masih ingat efisiensi? Jumlah foton yang menghasilkan output dibagi jumlah foton yang diterima detektor. Jumlah foton yang menghasilkan output dan dibagi jumlah foton yang mendatangi detektor. Kalau efisiensinya 10%, berarti bila jumlah foton yang datang 1000, maka yang menghasilkan output hanya 100. Yang ketiga, stabilitas detektor. Stabilitas detektornya. Stabilitas ini diukur dari waktu ke waktu. Diukur dari waktu ke waktu. Kalau dari waktu ke waktu, nilai yang dicacah sama, fluktuasinya rendah, maka kita katakan stabil, antara 3–5%. Stabilitas detektor bagus kalau fluktuasinya antara 3–5%. Kemudian respon time, yaitu selisih waktu delta T antara sinyal diterima detektor sampai output keluar.
Semakin cepat semakin baik. Biasanya ordernya adalah milisekon. Keempat. Yang kelima, dead time. Waktu matinya detektor atau waktu tidak peka. Waktu mati atau waktu tidak peka. Kalau saudara sudah praktikum fisika eksperimen 2, berarti sudah mencoba pakai GM ya. Sudah? Ada yang sudah? Waktu tidak pekanya detektor. Ketika detektor menerima radiasi, maka bahan yang sensitif terhadap radiasi akan mengalami ionisasi. Bahan-bahan dalam sensor mengalami ionisasi karena berinteraksi dengan radiasi datang. Sehingga yang tadinya netral menjadi ion positif dan negatif atau ion positif dan elektron bebas. Elektron bebasnya bergerak menuju anoda, ion positifnya bergerak menuju katoda. Tetapi karena ukuran ion positif lebih besar dari ion negatif, maka waktu yang diperlukan oleh elektron sampai ke anoda lebih cepat dibanding waktu yang diperlukan oleh ion positif menuju katoda. Akibatnya, beda potensial antara katoda dan anoda turun sebelum ion positif mencapai katoda. Nah, ketika saat itu, kalau ada radiasi masuk, maka tidak tercatat. Tidak tercatatnya karena detektor sedang drop tegangan biasnya. Sampai kapan? Sampai ion positifnya diterima katoda. Baru pulih lagi. Tegangan biasnya normal. Ya. Waktu bergeraknya ion positif sampai katoda, itu yang kita sebut dengan dead time, waktu tidak pekanya detektor. Semakin kecil, maka semakin baik detektor. Itu beberapa besaran yang terkait dengan sifat-sifat detektor. Kemudian kembali ke detektor tadi, fungsinya adalah mengukur I0 dan I. Kemudian I0 dan I-nya digunakan untuk menghitung CT number. CT number mewakili jenis jaringan. Nah, ketika kita mengukur, maka kita gunakan persamaan atenuasi. I adalah I0 minus mu X. I-nya diukur, I0 diukur, X-nya ditetapkan oleh program sehingga tinggal mu. Tinggal mu, maka setelah mendapat nilai mu, koefisien serapan linier, tapi maka muncul koreksi. Meskipun energinya sudah difilter dengan edit filter. Karena mu ini fungsi rho dan fungsi E. Fungsi jenis jaringan dan fungsi energi radiasi. Contoh, ini ada satu bahan yang berbeda. Bahannya beda, bahan 1 dan 2. Maka mu-nya beda meskipun didatangi radiasi sinar dengan energi yang sama. Masih ingat ya? Dua bahan yang berbeda, misalnya yang ini tulang, yang ini lemak, bahannya beda, kalau didatangi energi yang sama, maka mu-nya beda. Mu1 ini menjadi mu2. Walaupun energi yang datang sama-sama mu1.
Artinya nilai koefisien serapan linear itu bergantung pada jenis jaringan yang ditembus sinar X. Kalau jaringannya beda, maka koefisien serapan linearnya beda. Yang kedua, jaringan yang sama-sama lin, jaringan lunak. Tapi jaringan lunak yang di atas didatangi energi E1, jaringan lunak yang di bawah didatangi energi E2. Meskipun rho-nya sama, karena jenis jaringnya sama, tapi bila didatangi energi yang berbeda, mu-nya juga beda. Nah, keadaan ini menyebabkan munculnya dua koreksi pada program rekonstruksi citra CT scan. Ada dua jenis koreksi karena sifat itu. Yang pertama adalah koreksi heterokromatik. Yang pertama adalah koreksi heterokromatik. Anggap ini adalah jaringan yang ditembus sinar X. Ya, energinya adalah E. Energinya E. Semakin dalam menembus, energi rata-ratanya berkurang. Sinar X dengan energi E, intensitas I, I0, E0. Ada sejumlah foton sebanyak I0, masing-masing energinya E0. Menembus jaringan. Ya, I-nya bebas. I-nya, maaf, I-nya mendekati monokromatik. I-nya mendekati monokromatik. Mendekati, belum 100% monokromatik. Nah, ketika menembus semakin dalam, maka energi rata-ratanya naik. Ketika menembus semakin dalam, energi rata-ratanya naik. Meskipun semakin dalam jaringan yang ditembus jenisnya sama. Ketika sinar X dengan intensitas E0 dengan I yang mendekati monokromatik, belum betul-betul monokromatik. Masih ada delta E sedikit. Semakin dalam menembus, energi rata-ratanya naik. Perhatikan, kenapa? Ada yang menjawab? Kenapa energi rata-ratanya naik kalau menembus semakin dalam? Begitu menembus, yang diserap duluan adalah yang energi rendah. Foton energi rendah akan diserap. Sehingga sisanya tinggal foton energi tinggi. Sehingga energi rata-rata naik. Paham ya? Semakin dalam lagi, yang rendah diserap lagi. Sehingga rata-ratanya naik lagi. Ya, kalau saya anggap ini jaringan yang sama, tapi dianggap terdiri atas voxel-voxel. Menembus voxel pertama, energi terendah diserap, nilai rata-ratanya naik. Menembus voxel kedua, yang rendah diserap, naik lagi. Sehingga semakin jauh menembus, energi rata-rata fotonnya naik, meskipun jaringan yang ditembus jenisnya sama. Padahal tadi mu, koefisien serapan linear, adalah fungsi dari energi. Sehingga akibatnya apa? Kalau energi rata-ratanya naik, maka nilai mu-nya turun. Mu-nya turun. Nilai mu-nya menjadi turun. Kenapa? Karena semakin ke dalam energi rata-rata naik. Mu-nya turun. Jadi, kalau mu turun, kemudian masing-masing mu di setiap voxel digunakan untuk menghitung CT number, K dikalikan mu jaringan, dikurangi mu air dibagi mu air, maka nilai CT number-nya berubah. Voxel 1, CT number-nya CT number 1. Voxel 2, CT number 2. Voxel 3, CT number 3. Padahal jenis jaringannya sama.
Ya. Nah, paham ya? Ada yang belum paham? Sehingga kalau city number-nya beda, berarti seolah-olah voxel 1, 2, 3, 4 itu adalah jaringan yang beda-beda. Padahal aslinya itu adalah 1, 2, 3, 4 adalah jaringan yang sama. Perbedaan city number yang terhitung karena perubahan mu yang turun akibat energi rata-rata semakin menembus ke dalam semakin rendah. Ya. Sehingga kalau saya gambar grafiknya menjadi begini. Ini mu. Yang ke sana tebal. Ya, menyebabkan kekeliruan menafsirkan jenis jaringan. Ini tidak boleh terjadi karena idealnya ini. Harusnya walaupun menembus semakin dalam, selama jaringan yang ditembus sama, mu-nya nggak boleh turun. Tapi kenyataannya turun yang di bawah. Nah, karena itu tidak boleh terjadi, maka dilakukan koreksi heterokromatik namanya oleh program. Setiap penurunan mu karena naiknya energi rata-rata pada jaringan yang sama tapi lebih dalam, dikoreksi. Dikoreksi agar tidak turun. Sehingga lihat grafiknya, grafik yang turun ini dirubah menjadi grafik ikut yang di atas, yang titik-titik. Ya. Menaikkan grafik yang melengkung turun menjadi grafik lurus, titik-titik di atas, disebut koreksi heterokromatik. Yang belum paham? Ya, koreksi pertama pada algoritma CT scan adalah koreksi heterokromatik. Sudah paham? Kalau nggak ada sudah paham, saya lanjutkan. Kemudian koreksi yang kedua disebut koreksi bobot. Koreksi yang kedua adalah koreksi bobot. Piksel itu picture element yang panjang lebarnya sama. Piksel adalah picture element yang panjang lebarnya sama. Dimensinya kita atur dengan program. Ini adalah gambar piksel. Satu objek yang terdiri atas 9 piksel. Kemudian gerakan tabungnya ketika mengekspos itu berputar. Sehingga ketika scan 0 derajat, maka dianggap begini. Jalannya X-ray begini. Menembus ke bawah. Kalau saya amati yang ini, maka sinar X yang menembus, yang saya buat lebih tebal pikselnya, ini menembus tebal yang sama. Sinar X yang menembus piksel yang saya beri kotak lebih tebal, itu menembus tebal yang sama. Kalau menembus tebal yang sama, sinar X yang mendekati monokromatik, berarti serapan pada semua sisi piksel sama. Serapan intensitas pada ujung kiri, di tengah, di kanan sama. Karena menembus jaringan yang sama, piksel yang sama, itu dengan tebal yang sama. Sehingga faktor bobotnya sama dengan 1. WF. Switching faktor. Faktor bobotnya sama dengan 1. Tapi ketika scan-nya bergeser, misalnya tidak lagi scan 0 derajat, tapi menjadi scan 45 derajat.
Gentrinya berputar sehingga arah berkas sinar X bergeser ke kanan 45 derajat. Ini yang sama tadi, jaringan yang sama tadi. Sekarang scan-nya ke sana. Cube-nya ada di sini. Oke. Berarti kalau kita lihat lintasan sinar X-nya ini. Piksel yang ini. Yang di kiri menembus bagian ujung, maka hanya menyerap tebal yang lebih sedikit. Yang di bawah. Yang di tengah menembus diagonal, maka diserap lebih banyak. Yang di atas menembus pinggir, maka diserap sedikit. Sehingga yang diteruskan bawah, tengah, atas tidak sama intensitasnya. Yang lewat bawah, yang ini I1, yang lewat sini misalnya yang lewat tengah I2, yang lewat atas I3. Oke, paham ya? Oke, ya. Nah, sehingga data intensitas yang menembus tadi, scan yang di kanan, yang scan 0 derajat, dan scan 45 derajat, tidak sama. Total intensitas yang ini, yang kanan dan yang kiri tidak sama. Padahal piksel yang ditembus sama. Paham ya? Piksel yang ditembus sama, tapi total intensitas terukur tidak sama. Antara scan 0 derajat dan scan 45 derajat. I-nya tidak sama, I0-nya sama, I-nya tidak sama. Nah, kalau I-nya tidak sama, meskipun X-nya sama dan I0-nya sama, maka nilai mu-nya beda. Nilai mu dari piksel yang diukur akan beda. Padahal kalau mu beda, city number-nya akan beda. Kalau mu-nya beda, maka city number-nya beda. Padahal tadi sama-sama mengukur piksel yang sama. Paham ya? Nah, oleh sebab itu, yang menembus miring ini harus dikoreksi, yaitu disebut faktor bobot yang lebih kecil 1. Dikalikan faktor bobot, agar nilainya sama dengan scan 0 derajat. Total intensitas terukurnya. Jadi, sehingga I total yang terukur antara scan 0 dan scan 45 derajat menghasilkan I yang sama, sehingga mu yang diperoleh sama, sehingga city number-nya sama. Karena memang berasal dari piksel yang sama. Piksel sama berarti jenis jaringannya sama. Ada pertanyaan sampai itu? Paham ya? Jadi ada dua koreksi pada algoritma, yaitu koreksi heteromatrik dan koreksi bobot. Kemudian algoritma sendiri adalah suatu metode matematik yang digunakan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Algoritma adalah suatu metode matematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, pada CT scan, algoritmanya digunakan untuk rekonstruksi. Kita kenal ada 3, back projection, proyeksi kembali, kemudian algoritma iterasi atau ulangan, dan algoritma analitik atau transformasi Fourier. Ya, saya tidak akan membahas itu karena secara belajar transformasi Fourier 3 SKS sendiri. Berikutnya kualitas citra. Yang paling pokok dulu. Kualitas citra. Mengukur intensitas radiasi sinar X menggunakan detektor
Padahal radiasi sinar X-nya berasal dari foton-foton yang mempunyai sifat statistik. Foton-foton yang mempunyai sifat statistik. Sehingga ada fluktuasi statistik. Atau karena ini foton-fotonnya berasal dari atom yang kecil, maka disebut quantum motal. Fluktuasi quantum motal. Ada 3 hal yang mempengaruhi kualitas gambaran. Yang pertama adalah quantum motal karena fluktuasi statistik dari pencacahan radiasi. Kalau saudara mengukur panjang, diukur 10 kali, maka saudara dapat nilai rata-rata dan deviasi standar. Kalau saudara mengukur panjang 10 kali, ya, maka saudara mendapat nilai rata-rata dan deviasi standar. Karena benda yang diukur tidak berubah. Benda yang diukur panjangnya itu tidak berubah. Tapi kalau saudara mengukur foton, mencacah radiasi foton, maka sifatnya statistik. Ya, diukur, dicacah per menit. Maka pencacahan menit pertama, pencacahan menit kedua, pencacahan menit ketiga bisa berfluktuasi. Kita sebut quantum motal, fluktuasi statistik dari pencacahan. Nah, biasanya pencacahan pertama hasilnya I, deviasinya akar I. Pencacahan kedua I2, maka deviasinya akar I2. Pencacahan ketiga hasilnya I3, deviasinya akar I3. Ya, jadi tidak menggunakan deviasi standar, tapi menggunakan akar intensitas. Sekarang dihitung, bila I1 1000, berapa akar I? Maaf, bila I1 10.000, berapa akar I-nya? I1 10.000, berapa akar I-nya? Berapa nih, Swi? Mic-nya nggak bunyi, masih di mute. 100, Bro. 100. Bila I-nya 100, berapa akar I-nya? 10. Ya. Sekarang dicari persennya. Mana yang deviasinya lebih besar? Yang ketika I-nya 10.000 atau ketika I-nya 100? Mana yang akar I-nya lebih besar? Ketika intensitasnya tinggi atau intensitasnya rendah? Persen deviasi. Berapa persen deviasinya? Mana yang lebih besar? Persen deviasi ketika intensitas tinggi atau persen deviasi ketika intensitas rendah? Yang mana? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Sudah makan siang belum ya? Apa puasa ya? Hari Selasa nggak puasa ya? Mana yang persen deviasinya lebih tinggi ketika intensitas tinggi atau intensitas rendah? Yang rendah, Pak. Yang rendah, yang intensitas rendah, maka rasio deviasi terhadap min-nya, terhadap hasil ukurnya lebih tinggi. Ya, kita sebut dengan statistik counting. Nah, padahal I tadi digunakan untuk menghitung mu, mu-nya digunakan untuk menghitung city number. Berarti meskipun untuk pixel yang sama, karena adanya quantum motal, maka city number-nya berfluktuasi sedikit. Fluktuasinya makin rendah kalau intensitasnya makin tinggi. Kita sebut kualitas gambar, naik turunnya city number sedikit karena quantum motal, karena statistik pencacahan radiasi.
Kemudian yang kedua, resolusi. Resolusi ini kemampuan membedakan. Ada resolusi spasial dan ada resolusi kontras. Resolusi spasial adalah kualitas gambar yang terbedakan dengan jelas, titik-titik yang posisinya beda. Resolusi spasial adalah kualitas gambar bila titik-titik yang posisinya beda bisa terbedakan dengan jelas, maka resolusi spasialnya baik. Yang kedua, ada resolusi kontras. Setiap city number dikonversi menjadi nilai piksel. Maka resolusi kontras adalah kemampuan citra yang mampu membedakan titik-titik yang kontrasnya beda. Nah, perbedaan kontras karena perbedaan city number karena perbedaan mu karena perbedaan densitas atau jenis jaringan. Jadi resolusi kontras kemampuan membedakan jenis jaringan. Meskipun jenis jaringannya mirip, tapi kalau ada bedanya masih bisa terbedakan. Semakin tinggi arus tabungnya, maka resolusinya akan semakin baik. Satu. Ya. Itu ditentukan oleh intensitas radiasi. Semakin tinggi intensitasnya, kalau arus tabungnya, maka resolusi makin baik. Kemudian semakin banyak jumlah piksel persatuan luas. Kalau semakin banyak jumlah piksel persatuan luas sama saja dengan ukuran pikselnya semakin kecil, resolusinya juga semakin baik. Kemudian faktor kualitas gambaran yang ketiga adalah eksposi pasien. Eksposi pasien. Eksposi pasien itu bergantung pada variabel eksposi. Tegangan, arus, dan lamanya expose, tapi untuk CT scan masih ditambah. Ya, ada pemilihan tebal slash, dan seterusnya. Ada pitch, dan seterusnya. Nanti kita bahas. Yang paling utama adalah tegangan dan arus, kemudian ukuran tebal slash width, tebal potongan, kemudian ada pitch, dan ada detektor pitch, ada kolimator pitch, dan seterusnya. Kemudian tambahan lagi yang juga mempengaruhi kualitas gambar adalah artefak. Artefak adalah citra yang muncul tetapi bukan dari objek sesungguhnya. Artefak adalah citra yang ada di tergambar tapi sebetulnya tidak berasal dari objek sesungguhnya. Nah, artefak yang utama itu disebabkan oleh perbedaan perbatasan dua objek. Perbedaan perbatasan dua objek yang berbeda densitasnya atau koefisien atenuasi linearnya yang bedanya lebih dari 60%. Yang utama, tapi selain itu ada artefak karena gerakan, baik karena gerakan rotasi maupun gerakan translasi. Ada artefak karena adanya benda asing dengan densitas tinggi. Ada artefak karena detektor. Nah, saya hapus dulu ya. Ternyata kalau nggak dihapus mengganggu whiteboard berikutnya. Sudah kita singgung sedikit, artefak karena gerakan bisa diminimalisir dengan meminimalisir gerakan. Ya, misalnya ciri generasi ketiga dan generasi keempat.
Kemudian generasi keempat menjadi EBCT, menjadi tidak ada gerakan. Kelihatan slide-nya? Muncul ya? Sudah. Ya, makasih. Ini yang sudah kita bahas ya. Tadi sudah kita bahas detektor arrays, detail, sama rekonstruksi. Dan saya nggak boleh. Hari ini kayaknya ada yang sudah kita bahas ya. Profil. Ini sudah kita bahas ya, slide kedua. Oke, kita lihat cara menentukan tebal slice. Karena keunggulan CT scan itu bisa menampilkan citra 2 dimensi, citra 3 dimensi, baik 3 dimensi dari aksial, sagital maupun koronal, bisa menampilkan citra slice per slice, lapis per lapis. Lalu baca, saya tulis di sini, kollimator PET. Ketika saya menggunakan CT scan yang single slice, CT scan single slice, maka tebal potongan ditentukan oleh lebar kollimator. Tebal potongan ditentukan oleh lebar kollimator. Atau kita bisa mengatakan pada CT scan yang single slice, tebal potongan diatur dengan cara geometri, yaitu mengatur lebar kollimator. Nah, kollimatornya ada dua, ada kollimator yang dipasang di depan tabung X-ray, ada kollimator yang dipasang di depan detektor, atau kollimator sebelum pasien dan kollimator sesudah pasien. Untuk mendapatkan tebal slice yang ideal, maka lebar kollimator keduanya harus sama. Saya ingin tebal potongannya 2 mili. Maka lebar kollimator di depan tabung 2 mili dan lebar kollimator di depan detektor juga 2 mili. Ya, untuk mengatur agar tebal slice-nya 2 mili. Jadi diatur dengan cara geometri. Lihat ini, gambar ini. Atas bawah ini harus sama-sama 2 mili. Agar betul-betul tebal slice-nya 2 mili. Itu kalau kita menggunakan CT scan single slice. Nah, sedangkan untuk CT scan yang multi slice, ya, maka tebal slice diatur berdasarkan tebal detektor array. Diatur berdasarkan dimensi detektor, sehingga biasanya MSCT itu multi slice CT scan menggunakan detektor semikonduktor yang dimensi detektornya kecil. Contoh, lihat pada gambar. Jadi ada dua cara. Bedakan, apabila single slice, maka pengaturan tebal slice diatur secara geometri dengan mengatur lebar kollimator, baik kollimator di depan tabung maupun kollimator
depan detektor, atau kolimator pre-pasien dan kolimator post-pasien. Sedangkan untuk MSCT, tebal slide diatur berdasarkan lebar dimensi masing-masing detektor individual. Berikutnya, definisi kolimator pitch. Ini menjadi penting, terutama kalau scan-nya adalah helical. Ya, kolimator pitch adalah pergerakan meja, berapa jauh, berapa milimeter meja bergeser, bila gantry-nya berotasi 360 derajat, dibagi lebar kolimator pada isocenter. Lihat yang merah. Kolimator pitch adalah pergeseran meja pasien dalam milimeter ketika gantry berotasi 360 derajat dibagi tebal kolimator. Bagi lebarnya kolimator pada isocenter. Bisa berkisar antara 0,75 sampai 1,5. Kemudian yang kedua, ada detektor pitch. Detektor pitch sama definisinya, pergeseran meja pasien dalam milimeter ketika gantry berotasi 360 derajat, tetapi di sini dibagi lebar detektor. Kalau kolimator tadi dibagi lebar kolimator, kalau detektor dibagi lebar detektor. Berapa yang bisa dipakai? Antara 3 sampai 6. Baik, ya itu salah satu besaran yang menjadi acuan selain tegangan dan arus tabung. Nah, kemudian ketika kita melakukan rekonstruksi, maka kita punya dua hal. Ada risk dan view, menjadi sinogram. Grafik rekonstruksinya ketika diproses, dari data intensitas I dan I0 serta data X, maka dirubah menjadi sinogram. Setelah sinogram, kemudian baru dirubah menjadi citra. Ya, antara risk dan view. Kemudian diproses datanya, lalu dilakukan interpolasi, kemudian menjadi sinogram. Apa itu sinogram? Ya, sinogram adalah data mentah dari CT scan sebelum direkonstruksi. Sinogram adalah data mentah CT scan sebelum direkonstruksi. Bisa digambar baik pada sumbu horizontal maupun vertikal, ya, kemudian menggunakan field of view, lalu diproses. Kalau ditulis dengan kalimat begitu, kalau ditulis dengan gambar, ini gambarnya. Ini sinogram, objeknya lingkaran, kecil dan besar, lalu dibuat sinogramnya menjadi seperti gambar kiri, setelah diproses jadi citra yang di sebelah kanan. Oke, tapi saya nggak akan bahas detail itu ya. Contoh saja. Kemudian resolusinya juga bisa dibagi dua, ada resolusi spasial yang lurus, ada yang radial resolusi, ada yang sirkumferensial resolusi. Nah, ini nggak usah dibahas ya, kita bahas saja yang resolusi spasial dan resolusi kontras. Kita lihat ini gambarnya, ini kalau jumlah race-nya 512, ini 12832, lihat gambarnya. Semakin banyak race-nya atau semakin banyak jumlah pikselnya, gambarnya semakin tajam. Ini ketika jumlah pikselnya kecil, agak kabur, meskipun sudah kelihatan ada bintik-bintik hitam putih,
Ketika dinaikkan dari 32 jadi 128 semakin jelas, ketika naik lagi 512 menjadi makin halus. Ya, ini contoh yang lain. Ya, kelihatan ya. Garisnya ini juga FOV-nya. Jadi semakin tinggi FOV, semakin tinggi view, maka gambarnya semakin tajam. 60, 240, 960 view. Oke, semacam kita membuat kristik. Ada yang pernah bikin kristik enggak ya? Membuat gambar kotak-kotak. Oke, saya break dulu. Ada kelihatan ya slide-nya? Contoh rekonstruksi. Dilihat pada slide. Yang back projection. Di-scan dari atas ke bawah, di-scan dari kiri ke kanan, di-scan 45 derajat, dan scan 750 derajat. Scan dari atas itu 6 dan 8, scan dari kiri 7 dan 7, scan 45-nya 9, scan 270-nya 5. Ini masalahnya kita mau mencari ABCD. Ingat, konsepnya adalah dari banyak proyeksi direkonstruksi, sehingga diperoleh citra dari objek yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui ABCD, di-scan atas, kiri, dan miring, maka metodenya itu, sehingga saya dapat A plus B7, A plus B6, A plus D5, 9, 8, 7, lalu dikonstruksi jadi 2, 5, 4, 3. Maka ketemu A-nya 2, city number-nya, B-nya 5, C-nya 4, D-nya 3. ABCD adalah 4 piksel dengan jenis jaringan yang berbeda. Ini cara memperoleh banyak proyeksi, ini algoritma rekonstruksi, ini hasil rekonstruksinya. Masalah, metode, dan penyelesaian. Ya, yang lalu sudah saya beri contoh. Dan saya lewati, ini contoh city number-nya. Kalau tidak pakai kontras, antara min 1000 sampai plus 1000, kalau ditambah bahan kontras menjadi min 1000 sampai 3000. Kita lihat ini displaynya. Nah, sekarang untuk melihat citra,
Setelah citranya terjadi, ini citra, kita mengatur window jendela. Bukan window pada pencacahan, tapi window untuk melihat citra. Tolong dibedakan. Berarti windowing pada pencacahan diganti dengan kolimator. Sekarang windowingnya digunakan untuk melihat citra. Gambar kiri, tengah, kanan adalah citra yang sama, tetapi dibaca menggunakan jendela yang berbeda. Maka hasil gambarnya beda. Yang pertama, lebar jendela dulu. Lebar jendela adalah nilai jendela atas dikurangi nilai jendela bawah. Lebar jendela. Posisi jendela atas dikurangi posisi jendela bawah. Kemudian tinggi jendela, itu jendela atas dikurangi bawah dibagi 2. Senternya, tengahnya. Nah, jendela ini bisa dirubah-rubah lebarnya, bisa dirubah-rubah posisinya. Saya gambar pakai slide dulu. Pengertian jendela, windowing, pada pembacaan citra CT scan. Ini jendela. Lower levelnya, batas bawah, ini upper levelnya. Upper levelnya. Batas atas, batas bawah. Kalau saya gambar di sini, sama. Ini lower level, ini upper level. Ya, ini delta W. Yang kiri adalah kiri dan kanan. Lebar jendelanya sama, tapi tinggi jendelanya beda. Yang bawah ini delta W, ini juga delta W. UP upper level dikurangi lower levelnya sama. Sehingga lebar jendelanya sama, tapi tinggi jendelanya beda. Yang ini lebar jendela yang sama dengan lebar jendela yang di bawah, tapi posisi jendelanya di atas, ini posisi jendela di bawah. Lalu saya beri contoh. Ini jendela yang posisinya sama dengan yang di atas, lihat senternya sama, tapi ini lebih lebar. Ini lower level, ini upper level. Ya, jadi yang kiri dan tengah ini lebar jendela sama, tapi tinggi jendelanya beda. W-nya sama, L-nya beda, kiri dan tengah. Tengah dan kanan tingginya sama, tapi lebar jendelanya beda. Nah, citra yang sama dilihat dengan yang kiri, dilihat dengan yang kanan, dan dilihat dengan yang tengah dan yang kanan, maka kontrasnya akan beda. Tampilan gambarnya, kualitas gambarnya akan beda. Citra yang sama, tapi dibaca dengan jendela yang kiri, dibaca dengan jendela di tengah, dibaca dengan jendela kanan, maka tampilan citranya akan beda. Contoh tadi, saya kembali ke yang tadi ya, saya harus buka lagi. Di stop dulu. Tadi ya, kelihatan ya? Kelihatan slide-nya? Yang cerita tadi? Gambar kiri kelihatan hitam, walaupun sebetulnya kiri tengah kanan ini gambar yang sama, tapi karena jendelanya lebarnya 4095, tingginya 1048.
Yang kanan citra yang sama, tapi lebarnya 600, tingginya min 100. Yang tengah. Yang kiri, lebarnya 700, tingginya min 650. Jadi ini sebetulnya kiri, tengah, kanan adalah citra yang sama, tapi kalau dilihat dengan lebar dan tinggi jendela yang berbeda, maka tampilannya beda. Sehingga untuk melihat gambar yang terbaik, kita harus bisa memilih tinggi jendela yang tepat. Contoh, kalau saya akan membaca jaringan lunak, maka lebar jendelanya harus selebar city number jaringan lunak. Lebarnya. Ingin membaca jaringan lunak, maka lebar jendelanya selebar city number-nya jaringan lunak. Jaringan lunak yang paling lunak ke jaringan lunak yang keras. Lebar jendelanya harus selebar jaringan lunak. Kalau saya ingin membaca tulang, maka lebar jendelanya selebar city number tulang. Itu. Lalu ketika saya membaca jaringan lunak, selain lebar jendelanya selebar jaringan lunak, tinggi jendelanya ada di tengah-tengah jaringan lunak. Tinggi jendelanya ada di center jaringan lunak. Ya, yaitu pakai jendela yang kiri, lebar bawah. Tapi kalau saya ingin membaca tulang, maka selain lebarnya selebar city number tulang, maka senternya ada pada tengah-tengah city number tulang. Agar gambarnya paling bagus. Ada pertanyaan sampai itu? Saya beri contoh lagi, saya tutup dulu. Bentar, tapi saya harus cari slide-nya. Kelihatan slide-nya? Rizky, kelihatan? Ya, sekarang kita lihat. Saya akan membaca citra tulang. Ya, pasien di scan pakai scan, tapi yang akan dibaca hanya bagian tulangnya saja. Berarti lebar jendelanya harus dari plus 300 sampai plus 1000. Lebar jendelanya harus dari plus 300 sampai plus 1000. Berapa itu? 700. Kalau ingin membaca seluruh tulang, maka jendela dibuka selebar 700. Lalu tinggi jendelanya harus dipasang di atas. Tinggi jendela itu upper level dikurangi lower level dibagi 2. Kalau 700 berarti harus dipasang di berapa? Di 650. Harus dipasang di 650. Tinggi jendelanya harus dipasang di 650 sehingga jendelanya ada di sini. Ada di sini. Ini lebarnya 700, tingginya di 650. Ya, sehingga yang kita baca adalah area tulang. Oke, sekarang semua dihitung tugasnya. Tugas hari ini. Sekarang kalau saya akan membaca jaringan paru, lihat jaringan paru. Lung tisu. Berarti lebar jendelanya harus berapa, tinggi jendelanya harus berapa, silakan hitung. Kalau saya akan membaca jaringan paru, nih lihat area jaringan paru, maka lebar jendelanya harus berapa, tinggi jendelanya harus berapa. Itu nomor berapa ya? Tugas ke berapa itu? Tolong diberi nomor.
Ya, tolong dijawab. Berapa lebar jendelanya, Mario? Mario Christian Sitompul. Berapa lebar jendelanya? Mana Mario? Kevin? Kevin, berapa lebar jendelanya? Berapa Kevin? 260, bukan Prof. 260. Ya, ditulis dulu. Ira, berapa lebar jendelanya, Ira? Mana suaranya Ira? Sudah on mic-nya, suaranya belum kedengeran. Ira, suaranya nggak kedengeran, mic-nya sudah on. Maaf, Prof. Apakah sudah terdengar, Prof? Sudah sekarang. Berapa lebar jendelanya? Menurut saya karena paru-paru antara 300 hingga 800 itu saya kurangkan jadi 500 untuk lebar. Apakah betul, Prof? Ya, betul. Min 800 sampai min 300 berarti lebar jendelanya 500. Ya, betul. Dikoreksi ya, Kevin ya. Baik, Prof. Sekarang tinggi jendelanya. Juana, berapa tinggi jendelanya? Juana, tinggi jendelanya berapa? Mana Juana nggak ada suaranya? Elsa, berapa tinggi jendelanya Elsa? Tinggi jendelanya 550, bukan, Prof? 550. Dari mana ngitungnya? Di tengah-tengahnya antara min 800 sampai min 300. Ya, tengah-tengah antara min 800 sampai min 300. Ya, ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Sekali lagi ya, dicoba lagi. Sekarang untuk soft tissue.
Untuk soft tissue, berapa lebar jendelanya, berapa tinggi jendelanya. Kalau kita hanya akan melihat soft tissue. Sudah ketemu bintang? Berapa bintang lebar jendelanya? Mana bintang? Ada suaranya? Davi? Davi, berapa lebar jendelanya? 300, Prof. Lebar jendelanya 300. Dari berapa ke berapa? Soft tissue. 200 ke minus 100, Prof. 200 ke minus 100. Minus 100. Ya, ini saya tanya yang lain lagi. Baik, dicatat dulu, Davi. Salsa, berapa salsa? Lebar jendelanya. Mic-nya masih mute, Salsa. Maaf Prof, mau tanya tadi buat lebar jendelanya 300 ya Prof ya? Tadi Davi menjawab 300. Jawabannya Salsa berapa? Sepenglihatan saya itu soft tissue dari plus 200 sampai min 200 Prof. Jadi berapa? 400 400. atau gimana Prof? Ya, lebar nilainya 400. Dari min 200 sampai plus 200. Ya, Davi dikoreksi. Kemudian tinggi jendelanya berapa? Tinggi jendelanya berapa? Artinya 0 Prof, nggak tahu Prof. Kurang paham Prof. Tinggi jendelanya berapa? Ya, dijawab. Siapa yang belum? Eli Cahyani. Berapa tinggi jendelanya? Mana Eli? Fuad, berapa tinggi jendelanya? Fuad Hasan Basri. Iya, Prof. Oh, menurut saya 0, Prof. Soalnya 200 dikurangi min 200 juga, Prof. Berarti ada di 0. Oke, betul. Ada di 0 ya, tinggi jendelanya ya. Pada situ nomor 0. Satu lagi, sekarang agak lebih kompleks. Kita akan melihat dari soft tissue dan tulang. Dari soft tissue dan tulang yang pengen dibaca jelas. Soft tissue dan tulang. Berapa lebar jendelanya, berapa tinggi jendelanya. Yang harus jelas gambarnya adalah soft tissue dan tulang. Baik soft tissue maupun tulang terlihat jelas, maka lebar jendelanya harus berapa,
tinggi jendelanya harus berapa? Lihat ya, masih kelihatan ya slide city number-nya ya? Masih lihat semua kan? Masih, Prof. Ya. Soft tissue dan tulang yang kita berharap terlihat jelas. Berapa lebar jendelanya, berapa tinggi jendelanya. Niswi, berapa lebarnya? 1.200, Prof. 1.200 dari? Dari minus 200 sampai 1.000 plus. Sampai 1.000, ya betul, 1.200. Ya. Paham ya? Ada yang belum paham? Ya, berapa tinggi jendelanya Rizky? Rizky Alif Mulyo. Berapa tinggi jendelanya? Rizky Alif, berapa tinggi jendelanya? Eki, berapa tinggi jendelanya? Eki? Di 600, Pak. Di 600. Di 600. 600. Benar, 600. Benar. 600 sampai, tadi kan 1.200 ya. Di berapa nih tinggi jendelanya? Oke. Oke, ditulis dulu. Eki menjawab 600. Siapa yang belum? Hana? Hana menjawab berapa tinggi jendelanya? Tadi Eki menjawab 600. Menurut saya tinggi jendelanya 400, Prof. 400. Ada dua jawaban. Siapa yang mendukung 600? Siapa yang mendukung 400? 600 atau 400? Sri Puji Suniati. 400, Prof. 400. Satu lagi. Agista? 600 atau 400? Mana Agista? Berapa Agista? Hampir, Prof. 400 sepertinya, Prof. 400. Ya. Nisbi berapa Nisbi? 400, Prof. 400 ya, karena kan tadi lebarnya 1.200, berarti dari 1.000 dikurangi min 200 ketemunya di 400. Paham ya? Baik, hari ini sampai sekian dulu ya, kita lanjutkan pekan depan. Nanti kalau sudah boleh luring, kita kembali luring ya. Ini kan karena fakultas di lockdown ya, sedang disemprot karena tempat parkirnya juga disegel semua. Ya. Ya, baik, sampai sekian dulu, sampai pekan depan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yo, ada yang belum bisa absen? Prof. Ya. Ada yang belum bisa absen? Sudah semua ya? Saya belum absen, Prof. Siapa yang belum absen? Siapa yang belum bisa absen? Hana belum bisa absen, Prof. Hana. Arif Mulyo hadir? Arif Mulyo? Hana. Hadir, Prof.
Sudah semua? Ana sudah ya? Arif Maulana juga sudah. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.